Nuri tahu nggak kenapa Nuri ibu panggil ke sini? Belum tahu, Bu. Tahu. Jadi gini Nuri, setelah beberapa lama kita sekolah, ibu perhatikan Nuri dan beberapa kawan yang lainnya masih menggunakan lipstik ke sekolah. Nah, betul tidak? Benar, Bu. Berarti ibu paham nih, Nuri pasti ingin kelihatan lebih cantik. Mungkin Nuri merasa lebih percaya diri gitu dalam saat menggunakan lipstik ke sekolah. Nah, ibu juga pernah dulu di sekolah mikirnya gitu, kenapa ya sekolah harusnya membebaskan kita memakai lipstik, pengen juga gitu merasakan memakai lipstik saat ke sekolah. Cuman kan itu tidak bisa dilakukan. Ya, Bu, begitu juga makanya alasan saya untuk menggunakan lipstik ke sekolah. Oke, baik di sini ibu tidak akan paksa Nuri untuk menghapus lipstiknya sekarang. Tapi ibu akan mengajak Nuri berdiskusi, berbicara dari hati ke hati. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ibu tahu pasti Nuri memiliki alasan kenapa Nuri setiap hari masih menggunakan lipstik ke sekolah walaupun sudah dilarang oleh guru-guru di sekolah. Kira-kira alasan Nuri pakai lipstik ke sekolah kenapa? Biar lebih pede, biar nggak pucat juga, Bu. Biar nggak pucat. Ibu perhatikan Nuri juga bahagia dan senang pakai lipstik. Kalau pakai lipstik ke sekolah? Iya, Bu. Iya, senang. Oke. Nah, memang sih bisa dimengerti juga. Ibu paham gitu. Nuri merasa senang, merasa pede gitu pakai lipstik ke sekolah. Sekarang kita lihat keyakinan kelas kita. Apa kira-kira keyakinan kelas yang belum Nuri terapkan? Karena kan ada 3 keyakinan kelas kita kemarin. Ada meyakini untuk menghargai dan menghormati, terus disiplin, kemudian ada gotong royong. Nah, menurut Nuri, dengan Nuri tetap memakai lipstik ke sekolah, keyakinan kelas mana yang belum Nuri terapkan? Kedisiplinan sama menghargai dan menghormati, Bu. Oke, kenapa Nuri belum menerapkan kedisiplinan? Karena Nuri masih menggunakan lipstik. Kalau menghormati dan menghargai, Nuri belum menghargai kesepakatan kelas, belum menghormati kesepakatan bersamanya, Bu. Oke, bagus. Berarti Nuri sudah paham ya, ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita yakini di dalam kelas. Nah, menurut Nuri, apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menyelesaikan permasalahan Nuri yang selalu masih tetap memakai lipstik ke sekolah. Mungkin Nuri mencoba untuk lebih pede nggak menggunakan lipstik. Oke, bagus. Terus apa lagi? Berarti besok-besok tidak menggunakan lipstik lagi. Ya, berarti bisa dimulai dari besok. bisa, Bu. Oke. Nuri cantik kok nggak pakai lipstik. Nah, berarti kapan mau dimulai? Besok? Besok, Bu. Besok. Jadi ibu nanti ingin melihat perubahan Nuri menjadi lebih baik dengan menerapkan keyakinan kelas yang memang sudah kita sepakati. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Berarti Nuri sudah paham ya. Jadi itu perasaan Nuri itu lebih nyaman karena kan dulunya itu peraturan, jadi lebih ditegaskan kayak nggak boleh pakai lipstik, nanti pakai hapus-hapus paksa. Itu kan lebih ditakut ya kan, Bu. Jadi kalau misalnya dari sudut pikir restitusi itu lebih menyadarkan kita juga, lebih sadar diri gitu loh, Bu, untuk menaatinya. Ya. Untuk melakukan perubahan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi saya tidak menggunakan lipstik lagi. Oke, terima kasih. Aidil tahu kan kenapa Aidil panggil ke sini? Iya, Bu, mungkin ada kesalahan sikit lah dari saya, Bu. Oke, Ibu perhatikan sudah 2 minggu nih sekolah berjalan.
rambut Aidil tuh masih panjang, dan Ibu juga dapat laporan dari guru-guru yang masuk ke kelas Aidil. Ya kalau ini menurut saya pribadi Bu ya, untuk rambut segini kayaknya sih udah pas lah Bu Ya, untuk Ibu- siswa gitu Bu ya. ya oke, Ibu paham. Jadi Ibu pun merasa kalau untuk rambut, Ibu suka juga gitu melihat anak-anak rambutnya bergaya Ya. gitu sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, Ibu pun dulu juga pernah gitu merasakan di sekolah, kenapa ya di sekolah harus rambutnya dipotong pendek gitu? Kenapa ya kita harus mengikuti aturan yang ada gitu di Iya. Iya Bu, makanya dari situlah saya belum potong rambut sampai sekarang Bu. Oke, Ibu paham. Berarti hari ini Ibu ingin mengajak Aidil untuk berdiskusi untuk Ya. menyelesaikan permasalahan ini. Pasti Aidil punya alasan untuk tidak memotong rambutnya. Nah, apa alasan Aidil tidak potong rambut sampai sekarang? Ya kalau untuk alasannya sih Bu, karena kan anak zaman sekarang nih Bu ya, kalau rambut pendek itu malu gitu Bu, malu untuk jalan keluar. Pasti semuanya kan butuh fashion Bu, butuh gaya. Jadi dari rambut juga kami pede Bu, kita mau keluar gitu Bu. Oh, jadi Iya. membuat Aidil lebih pede. Iya, Berarti pede. Ibu perhatikan memang Aidil merasa lebih senang dan nyaman ya dengan rambut seperti ini. Ini Bu, nyaman aja Bu. Apa ada alasan lain? Kalau untuk alasan lain mungkin karena terbiasa kali Bu ya. Oh, udah terbiasa. Iya. Atau memang tidak ada tukang pangkas di tempat Aidil? Kalau tempat satu kampung tempat nggak, satu tempat itu nggak ada Bu. Oh, memang nggak ada tukang Iya, pangkas. nggak ada. Gitu. Kalau Berarti pangkas kalau mungkin pangkas Nyebrang lah Bu ke laut. harus ke Kijang. Iya, Kijang. Yang di Numbing atau di GK? Nggak ada Bu. Nggak ada tukang Nggak ada. pangkas. Oke. Oke, Dil. Berarti itu tadi alasan-alasan Aidil yang memang mendominan. Iya. Kenapa Aidil tidak memotong rambut? Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, ada 3 kan, menghormati dan Disiplin. menghargai, kemudian disiplin, kemudian Gotong royong. bergotong royong. Nah, semua siswa kan sudah menyepakati itu di kelas. Iya. Nah, sekarang menurut Aidil, dengan rambut Aidil yang panjang sampai saat sekarang ini, nilai keyakinan apa yang Aidil belum terapkan? Yang sampai sekarang sih belum saya terapkan disiplin Bu. Karena kan di sekolah sudah menentukan peraturan-peraturan juga Bu ya, sama di kelas untuk berpotong rambut. Nah, dari disiplin tadi yang belum saya kerjakan itu berpotong rambut Bu. Jadi belum ada keyakinan pada diri saya gitu Bu untuk berpotong rambut supaya mengikuti keyakinan kelas tadi Bu, disiplinan. Oke. Nah, selain disiplin tadi, terus keyakinan kelas apa lagi yang belum Aidil terapkan? Ada yang pertama tadi sih Bu, menghormati sama saling menghargai Bu ya. Oke, bagus. Nah, kalau yang menghormati itu ataupun menghargai itu saya belum bisa menghargai diri saya sendiri Bu. Oh, hebat Aidil. Berarti Aidil sudah memahami nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang memang sudah kita sepakati di kelas. Nah, sekarang menurut Aidil, bagaimana atau apa solusinya untuk permasalahan rambut Aidil ini? Ya, menurut saya harus potong rambut mulai besok Bu. Oh, mulai besok. Iya. Berarti besok Aidil sudah harus memotong rambut. Potong rambut. Gimana Aidil memotong rambut? Itu mungkin nanti saya bisa ini loh Bu, minta tolong sama kerabat terdekat Oh, oke. yang pandai. Berarti besok Ibu lihat apakah Aidil sudah potong rambut atau tidak. Ini Bu. Diharapkan nanti Aidil ke sekolah dengan keyakinan yang sudah Aidil yakini tadi, Aidil bisa menerapkan untuk diri sendiri. Oke, bagus. Berarti bisa ya besok kita lihat perubahan yang terjadi pada diri Aidil. Oke, bisa Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan Aidil setelah melakukan praktik segitiga restitusi ini? Jadi perasaan saya setelah melakukan ataupun melaksanakan praktek segitiga restitusi ini Bu, lebih tahu lah gitu Bu, yang lebih tahu mana yang bisa saya jalani, apa yang harus saya tekuni di sini. Jadi dari sini juga saya bisa memahami nilai kebajikan yang sudah diterapkan gitu Bu. Jadi kan tadi yang sudah jelaskan, yang saya tidak mau memotong rambut, besok saya udah memotong rambut gitu Bu. Nah mungkin itu aja Bu ya yang bisa
saya pahami dari segitiga institusi ini, Bu. Iya. Bagaimana dengan perbandingan penyelesaian permasalahan yang sebelumnya? Adakah perbedaan dengan yang sebelumnya? Ya, kalau untuk perbedaan sedikit ada perbedaan ya, karena di segitiga restitusi ini bisa langsung gitu apa namanya, bisa langsung membuat saya yang tidak mau itu langsung mau gitu, Bu. Beda kalau sama dengan secara langsung yang kayak teguran dari guru lain gitu, Bu. Itu membuat saya tidak bisa langsung melaksanakan. Kalau dari sini mungkin saya bisa langsung melaksanakan, apalagi kalau hanya dengan berdua gitu, Bu, ya. Dengan Ibu diskusi seperti ini. Oke, bagus dia.